Sidang lanjutan Ferdy Sambo terdakwa dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J akan digelar hari ini Selasa 1 November 2022. Dalam sidang lanjutan Ferdy Sambo, 12 saksi yang berasal dari keluarga Brigadir J akan dihadirkan. Sidang Ferdy Sambo dengan agenda pemeriksaan saksi dijadwalkan akan dilaksanakan sekitar pukul 9.30 WIB. Ketua Majelis Hakim Wahyu Imam Santoso juga akan memutuskan apakah sidang Sambo dan Putri Chandrawati digelar terpisah atau digabungkan. Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Ricky Rijal, dan Kuat Ma'ruf serta Baradae didakwa telah melakukan pembunuhan berencana Brigadir J. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan berencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, ujar jaksa penuntut umum di persidangan saat membacakan dakwaan. Sidang lanjutan atas kasus pembunuhan Brigadir J kembali digelar hari ini Selasa 1 November 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ferdy Sambo dan Putri tampak telah berada di ruang sidang bersama dengan keluarga Brigadir J. Ekspresi Ferdy Sambo saat pertama kali bertemu keluarga Brigadir J menjadi sorotan. Ferdy Sambo terlihat memalingkan wajahnya saat para saksi keluarga Brigadir J memasuki ruangan sidang. Sambo memalingkan wajahnya ke arah hakim, sedangkan Putri Chandrawati tampak melihat kedatangan keluarga Brigadir J. Diketahui persidangan kali ini sebanyak 12 keluarga Brigadir J datang sebagai saksi. Kuasa hukum Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak pun juga turut menjadi saksi. Sebelum memasuki persidangan, Kamarudin sempat menyampaikan keterangan terkait persidangan hari ini. Kamarudin membawa barang bukti dalam persidangan kali ini. Barang bukti tersebut yakni sepatu milik Brigadir J saat eksekusi dilakukan. Kamarudin menjelaskan barang bukti itu telah dicuci dan dikirim ke Sungai Bahar. Ex-Kadif Propam Polri Irjen Ferdy Sambo sempat menyatakan akan membela Barada Richard Eliezer atau Baradae usai melakukan pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Hal itu terungkap dalam sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi ajudan Sambo, Brigadir Deden dengan terdakwa Baradae di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 31 Oktober 2022. Saya dengar dia atau Sambo memegang Richard dan mengatakan, "Tenang saja Chad, saya akan membela kamu walaupun pangkat dan jabatan taruhannya," kata Deden di persidangan. Menurut Deden, janji tersebut disampaikan Sambo sembari merangkul Barada Richard menggunakan tangan kiri. Deden juga mengatakan Sambo sempat memberikan pemahaman kepada ajudannya, yakni Baradae, Yogi, Deden, dan Kodir. Apa yang disampaikan Sambo? Kata hakim menanyakan. "Bapak atau Sambo ngomong bagaimana kalau ini terjadi kepada anak, istri, atau keluarga kalian?" ujar Deden. Meski begitu, Deden mengaku tak mengetahui apa maksud perkataan Sambo tersebut. Sebagaimana diketahui, Baradae sebelumnya didakwa telah melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Dugaan tindak pidana pembunuhan berencana itu dilakukan bersama-sama dengan Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Ricky Rijal, dan Kuat Ma'ruf. Baradae mengaku mendapat perintah penembakan itu dari Sambo. Meski begitu, tim kuasa hukum Sambo membantah perintah penembakan tersebut dalam nota keberatan atau eksepsi. Kuasa hukum Baradae, Roni Talapesi, memohon kepada majelis hakim agar memberi sanksi pada asisten rumah tangga Ferdy Sambo, Susi, atas dugaan kesaksian palsu. Permohonan ini diajukan pengacara Baradae lantaran selama sidang Susi dicurigai memberi kesaksian yang berbeda dengan berita acara pemeriksaan atau BAP serta menyampaikannya secara berbelit. Izin majelis. Ini kan terkait aturan main persidangan sesuai pasal 3 KUHAP. Kami memohon agar saksi dikenakan pasal 174 tentang kesaksian palsu dengan ancaman 242 KUHP
dengan 7 tahun, ujar Roni kepada hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin 31 Oktober 2022. Bahkan Roni menduga adanya kebohongan dalam kesaksian yang diucapkan Susi dalam persidangan kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J dengan terdakwa Baradae. Saya dari tadi perhatiin, majelis hakim dan jaksa tahu kamu bohong, apalagi kami penasihat hukum, katanya. Dugaan kebohongan itu juga diendus oleh pihak pengadilan terutama hakim. Hakim sempat mencurigai apa yang dikatakan Susi telah disusun dalam sebuah skenario sehingga terdengar tak masuk akal. Inilah kalau ceritanya settingan ya, seperti ini gitu loh. Anggap kami ini bodoh, kata hakim. Oleh karena itu, hakim meminta agar Susi terus dihadirkan dalam persidangan untuk menggali kebenaran yang diduga belum terungkap. Dengerin kata majelis ya. Saya harap ini dihadirkan terus di ruang persidangan, terutama kami mau menggali motifnya, ujarnya. Sementara terkait permintaan kuasa hukum Baradae soal pemberian pasal pada Susi, hakim mengaku akan mempertimbangkannya. Nanti kami pertimbangkan, ucap hakim. Jika di agenda selanjutnya kesaksian Susi masih berubah-ubah, maka pengadilan tak segan mengubah status saksi menjadi tersangka. Saudara penuntut umum, besok dia akan diproses dengan saudara Kuat. Besok Rabu. Nanti kita lihat sendiri. Udah biarin aja. Nanti pada saat dia berubah baru kita tetapkan tersangka di situ, tuturnya. Dalam persidangan terhadap Baradae yang digelar Senin 31 Oktober 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, asisten rumah tangga Ferdy Sambo yang bernama Susi hadir sebagai saksi. Baradae sebagai terdakwa membantah beberapa keterangan yang dilontarkan Susi. Salah satunya pada tanggal 4 Juli 2022, Susi mendengar Baradae berbicara, "Jangan gitulah bang," pada korban Brigadir J. Pernyataan Susi itu ditepis oleh Baradae. Menurut Baradae, ia tak pernah berkata seperti itu. Lalu, dari saudara saksi mengatakan bahwa Pak FS lebih sering di Saguling dan saudara saksi sering menyediakan sarapan pagi untuk saudara FS. Sesuai faktanya, saudara FS ini lebih sering di kediaman Bangka, ujar Baradae. Baradae menceritakan hanya Sabtu dan Minggu Ferdy Sambo berada di Saguling. Selain itu, Baradae memaparkan saat terkena COVID-19. Ferdy Sambo melakukan isolasi di kediamannya Bangka. Jadi tidak pernah ada isolasi di TKP Duren 3, ucap Baradae. Menurut Baradae, kebohongan Susi lainnya adalah Brigadir J tidak memiliki kamar di kediaman Saguling. Baradae menyatakan Brigadir J memiliki kamar di kediaman Saguling. Majelis hakim meragukan penjelasan asisten rumah tangga Ferdy Sambo, Susi, lantaran kerap berubah-ubah dalam memberikan keterangan. Hal itu terjadi dalam sidang pembunuhan Brigadir Nopriansa Yosua Huta Barat atau Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 31 Oktober 2022. Mulanya hakim menanyakan soal peristiwa yang terjadi terhadap Putri Chandrawati pada 7 Juli 2022 di Magelang, Jawa Tengah. Namun Susi tidak langsung menjawab dan berpikir sejenak. Hakim kemudian mencecar Susi agar memikirkan ucapannya sehingga tidak ketahuan sedang berbohong. Kegiatan Putri tanggal 7 apa? Diatur ngomongnya supaya nggak ketahuan bohongnya, kata hakim di persidangan. Susi pun menjawab pada saat itu dirinya melihat Putri terjatuh di lantai 2 rumah Magelang persis di depan kamar mandi. Ibu jatuh di lantai 2, kata Susi. Hakim lalu meminta Susi menjelaskan soal peristiwa tersebut. Susi mengatakan bahwa dia awalnya diminta oleh Kuat Ma'ruf naik ke lantai 2 rumah dan melihat Putri sudah tergeletak. Saya nggak tahu jatuhnya. Saya disuruh Kuat naik ke atas sudah tergeletak di depan kamar mandi malam habis maghrib, ujarnya.
Hakim lalu menanyakan apakah Kuat menyaksikan langsung momen Putri terjatuh di lantai tersebut sehingga memerintahkan Susi naik ke atas memeriksa Putri. "Saya tidak tahu," ujarnya. Kemudian Kuat, kata Susi, menuju atas memeriksa bersama dirinya kondisi Putri. Namun dia menghalangi Brigadir J. Mendengar penjelasan itu, menurut hakim keterangan yang disampaikan Susi tidak masuk akal. Masuk akal nggak cerita saudara, sementara saudara Kuat halangi Joshua. "Inilah kalau ceritanya settingan jadi seperti ini," kata hakim. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa klik notifikasi loncengnya ya, agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari saya.